Bupati Badung, Wakil Bupati Badung, dan pimpinan DPRD Kabupaten Badung memasuki ruang sidang utama. Hadirin dimohon untuk tetap berdiri dan mengambil sikap sempurna. Acara akan diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stansa.
Pembacaan naskah Pancasila diikuti undangan dan seluruh hadirin. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, mari kita hening sejenak, menundukkan kepala, seraya berdoa, memohon keselamatan dan kelancaran acara pada hari ini. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Acara kami lanjutkan dengan rapat paripurna yang akan dipandu oleh Ketua DPRD Kabupaten Badung. Waktu sepenuhnya kami serahkan. Hadirin peserta rapat paripurna Dewan yang kami hormati. Rapat paripurna kita mulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Yang terhormat Bupati Badung, yang kami hormati Wakil Bupati Badung, yang kami hormati pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Badung, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, beserta para asisten sekda, inspektur, staf ahli, sekretaris dewan, kepala badan, kepala dinas, kepala bagian, dan camat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Badung. Yang kami hormati pimpinan instansi vertikal di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Badung. Yang kami hormati Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Badung, pimpinan BPD Bali, Cabang Badung dan Cabang Mangupura. Yang kami hormati Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten Badung. Yang kami hormati tenaga ahli praksi dan tenaga ahli DPRD Kabupaten Badung. Yang kami hormati para wartawan, hadirin serta rapat paripurna Dewan yang kami muliakan. Mengawali rapat paripurna hari ini, marilah kita terlebih dahulu memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas asung kertawaronugrahonya, kita sekalian dapat berkumpul di ruang sidang utama ini dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri rapat paripurna ke-12 masa persidangan ketiga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung tahun sidang 2025 sampai dengan 2026 dengan acara pokok yaitu penyampaian penjelasan Bupati Badung terhadap rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2025. Terima kasih kami ucapkan kepada hadirin sekalian atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memenuhi undangan kami. Semoga rapat paripurna hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang kami hormati, berdasarkan laporan Sekretaris Dewan, dari 45 orang anggota Dewan termasuk kami pimpinan, telah hadir di ruang rapat yang terhormat ini sebanyak 40 orang dan tidak hadir sebanyak 5 orang. Dengan memohon bimbingan Ide Sang Hyang Widi Wase, Tuhan Yang Maha Esa, maka rapat paripurna hari ini kami buka secara resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang kami muliakan, sesuai dengan peraturan DPRD Kabupaten Badung nomor 1 tahun 2024 tentang tata tertib, disebutkan bahwa pimpinan rapat setelah membuka rapat menyampaikan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta rapat atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan kerumah tanggaan DPRD. Sehubungan dengan hal tersebut, maka surat masuk yang akan dibahas dalam rapat paripurna hari ini adalah surat yang dikirim oleh Bupati Badung, yaitu surat nomor 900.1.3.3/6941/Setda/BPKAD tanggal 9 Juni 2026 tentang rancangan peraturan daerah Kabupaten Badung tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2025. Hadirin sidang paripurna Dewan yang kami hormati, kita memasuki acara pokok pada rapat paripurna hari ini, yaitu penyampaian penjelasan Bupati Badung terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2025. Untuk itu, pada Bapak Bupati kami persilahkan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Badung. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Badung. Yang saya hormati Wakil Bupati Badung, yang saya hormati Sekretaris Daerah beserta seluruh pimpinan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung, pimpinan instansi vertikal di Kabupaten Badung, para direksi perusahaan daerah Kabupaten Badung, yang saya hormati para tenaga ahli DPRD dan fraksi DPRD Kabupaten Badung, rekan-rekan wartawan, media cetak dan elektronik, serta hadirin yang saya hormati. Sebagai insan beragama, perkenankan saya mengajak hadirin untuk mengaturkan rasa anggawi bagio ke hadapan Ide Yang Dewasa Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan waranugrahanya
sehingga hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Badung dengan agenda penyampaian penjelasan Bupati Badung terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Badung tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2025. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang saya hormati, untuk diketahui bersama bahwa rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 secara normatif merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Bab 8 huruf A Angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan secara substansial merupakan bagian dari laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 yang telah diaudit oleh BPKRI Perwakilan Provinsi Bali yang hasilnya telah diserahkan kepada pimpinan DPR Kabupaten Badung pada tanggal 8 Juni 2026 berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Badung tahun anggaran 2025 nomor 13.A/T/LHP/DJPKN DPD-PPD-01/5/2026 tanggal 25 Mei tahun 2026. 1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2025. Seluruh kegiatan dalam manajemen keuangan daerah yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah mutlak dijalankan oleh pemerintah daerah dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan 3 pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan daerah dilakukan dalam satu sistem yang terintegrasi, yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. DPRD memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD guna menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, laporan keuangan daerah harus disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban atas pelaksanaan dengan peraturan daerah. Berdasarkan ketentuan pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah Bab 8 huruf A Angka 1 bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2000 kepada 2025 kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir yang telah diaudit oleh BPKRI. Ranperda dilampiri dengan laporan realisasi anggaran LRA, laporan operasional LO, neraca, laporan arus kas LAK, laporan perubahan ekuitas LPE, laporan perubahan saldo anggaran lebih LPSAL, dan catatan atas laporan keuangan yang isinya sama dengan yang disampaikan kepada BPK. Dan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dirinci dalam rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Rancangan peraturan kepala daerah dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari ringkasan laporan realisasi anggaran dan penjabaran laporan realisasi anggaran. Laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Kabupaten Badung tahun 2025 yang telah diaudit oleh BPK Perwakilan Provinsi Bali dan hasilnya diserahkan oleh Kepala BPKRI Perwakilan Provinsi Bali pada tanggal 8 Juni 2026 setelah sidang paripurna DPRD Provinsi Bali
di ruang sidang utama DPRD Provinsi Bali telah memberikan kembali opini wajar tanpa pengecualian WTP kepada Kabupaten Badung. LKPD tersebut telah menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis accrual. Dalam LKPD Kabupaten Badung tahun 2025 terdapat 7 macam laporan keuangan, yaitu laporan realisasi anggaran LRA, laporan perubahan saldo anggaran lebih LPSAL, laporan arus kas LAK, laporan operasional LO, neraca laporan perubahan ekuitas LPE, dan catatan atas laporan keuangan CAL. Opini yang diraih di tahun ini merupakan opini WTP yang ke-14 kalinya sejak LKPD tahun 2011. Untuk pertama kali pemerintah Kabupaten Badung meraih opini WTP 12 kali secara berturut-turut, yaitu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2025. Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Badung tahun anggaran 2025 yang telah diaudit BPK sebagai berikut. 1. Pendapatan. Pendapatan tahun anggaran 2025 terrealisasi sebesar 9 triliun 107 miliar 706 juta 536.459 33 sen atau 81,13% yang terdiri dari A. Pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah terdiri dari pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah terrealisasi sebesar 8 triliun 63 miliar 788 juta 851.803 rupiah 33 sen dari anggaran sebesar 10 triliun 181 miliar 633 juta 208.283 rupiah atau 79,20%. B. Pendapatan transfer. Pendapatan transfer terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah terrealisasi sebesar 1 triliun 43 miliar 916 juta 69.656 rupiah dari anggaran sebesar 1 triliun 44 miliar 530 juta 376.436 rupiah atau 99,94%. C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari pendapatan hibah dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan daerah yang sah terrealisasi sebesar 1.615.000 yang tidak ada anggaran dalam APBD tahun anggaran 2025 atau 0%. 2. Belanja. Belanja tahun anggaran 2025 terrealisasi sebesar 8 triliun 301 miliar 169 juta 424.884 rupiah 38 sen dari total anggaran sebesar 12 triliun 857 miliar 310 juta 297.602 rupiah atau 64,56% yang terdiri dari A. Belanja operasi. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial. Realisasi belanja operasi sebesar 4 triliun 866 miliar 312 juta 32.320 rupiah 38 sen dari anggaran sebesar 6 triliun 512 miliar 645 juta 861.079 rupiah atau 74,72%.
B. Belanja modal. Belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan dan jaringan dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja modal aset lainnya. Realisasi belanja modal sebesar 2 triliun 82 miliar 827 juta 481.305 rupiah dari anggaran sebesar 4 triliun 426 miliar 434 juta 416.659 rupiah atau 47,05%. C. Belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga realisasi sebesar 10 miliar 732 juta 382.752 rupiah dari anggaran sebesar 231 miliar 95 juta 647.962 rupiah atau 4,64%. D. Belanja transfer. Belanja transfer terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Realisasi belanja transfer sebesar 1 triliun 341 miliar 297 juta 528.507 rupiah dari anggaran sebesar 1 triliun 687 miliar 134 juta 372.902 rupiah atau 79,50%. 3. Surplus atau defisit. Surplus atau defisit merupakan selisih antara pendapatan dan belanja. Surplus APBD tahun anggaran 2025 terrealisasi sebesar 806 miliar 537 juta 111.574 rupiah 95 sen dari yang direncanakan defisit sebesar 1 triliun 631 miliar 146 juta 712.883 rupiah atau minus 49,45%. B. Pembiayaan. Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Transaksi pembiayaan di tahun anggaran 2025 yang dirancang yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2025 terrealisasi sebesar 586 miliar 353 juta 241.329 rupiah 3 sen dari anggaran sebesar 1 triliun 831 miliar 146 juta 712.883 rupiah atau 32,02%. Pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2025 terrealisasi sebesar 200 miliar dari anggaran sebesar 200 miliar atau 100%. 5. Pembiayaan neto. Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan daerah dengan pengeluaran pembiayaan daerah. Pembiayaan neto terrealisasi sebesar 386 miliar 352 juta 241.329 rupiah 3 sen dari anggaran sebesar 1 triliun 631 miliar 146 juta 712.883 rupiah atau 23,69%. 6. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan atau SILPA merupakan sisa lebih pembiayaan APBD SILPA atau sisa kurang pembiayaan APBD atau SIKPA yang menunjukkan
kelebihan atau kekurangan pendapatan dan penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran daerah. Silpa APBD tahun anggaran 2025 sebesar 1.292.192.903.908 Dari nilai silpa tersebut terdapat silpa terikat sebesar 108.983.214.72 dan silpa non terikat sebesar 1.284.279.689 rupiah 26 sen. Posisi silpa APBD tahun anggaran 2025 sebesar 1.890.352.903 rupiah 98 sen. Tersebar pada RKUD Kabupaten Badung sebesar 1.143.118.182.290 rupiah 4 sen. Pada kas di bendahara penerimaan sebesar 7.589.745 rupiah 22 sen. Pada kas BLUD sebesar 48.916.355.861 rupiah 18 sen. Pada kas dana BOSP sebesar 386.765.892 rupiah 54 sen. Dan pada kas dana BOK Puskesmas sebesar 462.459.115 rupiah. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang saya hormati, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan penyampaian dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025 dengan harapan dapat dibahas dan disetujui dalam masa persidangan ini. Semoga ide yang widiwasa Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan tuntunan dan kekuatannya kepada kita semua, sehingga hasil kerja bersama ini dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi upaya peningkatan kesejahteraan Kerama Badung. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Demikian tadi sudah kita dengarkan penjelasan Bupati Badung. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, naskah penjelasan Bupati Badung tersebut akan kami serahkan
kepada para ketua-ketua fraksi untuk dijadikan referensi dalam menyusun pandangan umum fraksi-fraksi. Untuk itu, kepada para ketua fraksi kami silakan ke depan. Hadirin sidang paripurna Dewan yang kami hormati, setelah penyerahan naskah penjelasan Bupati Badung tersebut, maka selesailah rapat paripurna DPRD Kabupaten Badung hari ini. Perkenankan saya atas nama pimpinan dan segenap anggota Dewan sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada hadirin sekalian atas ketekunannya mengikuti acara rapat hari ini. Melalui kesempatan ini kami mengingatkan dan mengundang kembali hadirin sekalian untuk hadir dalam rapat paripurna berikutnya yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Juli tahun 2026 ini jam 10 WITA bertempat di ruang sidang utama ini dengan acara penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Badung dengan pakaian PSH. Tidak lupa juga pada kesempatan yang baik ini kami menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya apabila dalam pelaksanaan rapat paripurna hari ini ada hal yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Akhirnya dengan mengucapkan puji syukur kehadapan Ide Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, maka rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung hari ini kami nyatakan telah selesai dan kami tutup secara resmi. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.